wahai manusia, kalian jangan membuat orang lain takut, lari dari kalian. Jadi kalian tidur selama semalam karena badanmu perlu istirahat, perlu tidur. Jangan kau paksakan kau setiap malam tidak pernah tidur hanya untuk ibadah. Itu Nabi melarang seperti itu. Ibadah sewajarnya, tidur juga sewajarnya. Ya jangan fokus ibadah terus, jangan fokus urusan dunia terus. Puasa juga seperti itu, puasa ada batasnya, kecuali puasa yang ada kaitannya dengan satu hal. Begitu juga dalam hal nikah, hak badanmu juga punya hak untuk merasakan kenikmatan surga, di antaranya nikah. Makanya jangan kamu tinggalkan. Ini semua adalah sunnahku. Bahwa siapa yang tidak mengikuti sunnahku berarti mereka kelak di akhirat tidak termasuk golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita masih berpeluang hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan sekaligus meramaikan rumah Allah, menghidupkan rumah Allah dengan harapan semoga keluarga kita, hati kita dihidupkan oleh Allah dalam rangka semakin tambah iman dan takwa kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian tafsir Jalalain surat Al-Maidah ayat 76 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Wallahu huwas sami'ul alim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawm qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Qul, katakan Muhammad, ata'buduna, mengapa kalian semua tidak mau menyembah? Qul, katakan Muhammad, ata'buduna, mengapa kalian pada menyembah min dunillahi, kepada selain Allah, ay ghairihi, alias selain Allah. Padahal yang kalian sembah itu sesuatu la yamliku, yang tidak memiliki, lakum, buat kalian, darron, bahaya, wala naf'an, dan tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Padahal wallahu, Allah, wahya Allah itu as-sami'u, zat yang maha mengetahui, maha mendengar, li aqwalikum, mendengar, li aqwalikum, terhadap ucapan-ucapan kalian semua, al-alimu, zat yang maha mengetahui, bi ahwalikum, dengan semua tingkah kalian semua. Nah, dari ayat 76 ayat Al-Maidah ini Allah menjelaskan tentang keingkaran orang-orang ahli kitab pada masa itu. Keingkaran orang-orang ahli kitab pada masa itu yang didominasi oleh orang-orang jahiliyah, karena ayat sebelumnya sudah diberikan kaifa nubayyun lahumul ayat, bagaimana kami menerangkan ayat-ayat Allah kepada kalian, tetap kalian pada berpaling terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikuatkan lagi
terus sampaikan Muhammad kepada umatmu, pada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Apa yang disampaikan? Qul ata'budunallah, qul ata'buduna min dunillah. Mengapa kalian kok tidak mau menyembah kepada Allah? Kalian malah menyembah kepada selain Allah. Padahal yang semalam ya, bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah. Disuruh ibadah. Itu bagian daripada apa? Allah bangga kalau melihat manusia, melihat seorang mau menyembah kepada Allah. Allah bangga bahwa Allah bangga terhadap para malaikat. Para malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Justru manusia yang banyak berbuat salah dan dosa. Tapi apabila manusia yang mau menyembah ibadah kepada Allah, Allah sangat bangga, dan kebanggaan Allah disampaikan pada malaikat. Kenapa kalian tidak mau menyembah kepada Allah? Bahkan tugas kalian diciptakan itu untuk menyembah kepada Allah. Yang kamu sembah malayam liku dharran wala naf'a. Berarti kalau mereka menyembah kepada selain Allah, apa yang sembah? Mungkin patung, mungkin berhala, mungkin kayu besar, mungkin gunung, atau benda-benda yang lain yang dikultuskan, diakui sebagai Tuhan, yang dianggap sebagai Tuhan. Ini bermula dari apa? Dari Musa Samiri, murid kaumnya Nabi Musa. Tuhan yang mereka sembah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menjerumuskan mereka dalam kemadaratan, tapi mereka masih percaya. Wallahu huwas samiul alim. Padahal Allah itu maha mendengar. Li aqwalikum, Allah maha mendengar semua perkataan kalian semua, baik perkataan yang keras, perkataan yang lembut, bahkan perkataan yang tidak terdengar suara, yang baru kita terbersit dalam hati. Allah tahu. Pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran Allah sangat sempurna. Apa yang diucapkan manusia yang ada di ujung barat sampai ujung timur, sampai di bawah bumi lapis 7, Allah mendengar. Satu kata pun Allah mendengar. Makanya dalam ayat yang lain, umpamanya kalian lagi ngomong berdua, siapa yang ketiga? Allah. Dikira nggak ada orang yang mendengar, tapi yang ketiga Allah mendengar percakapan kalian. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukankah kalian perhatikan bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di semua. Allah mengetahui semua. Allah mendengar percakapan makhluknya sekecil apapun. Allah mendengar. Ma yakunu min najwa salasatin, tidak ada yang
perbincangan rahasia salah satu 3 orang, ada 3 orang lagi ngomong rahasia. Udah, ini jangan bilang-bilang sama yang lain ya, jangan bilang-bilang sama yang lain ya. Illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempat yang mendengarkannya, mendengar percakapan kita. Wala khamisatun, begitu juga ada orang 5. Yang keenam adalah Allah yang mendengarkan percakapan kita semua. Nanti akhirnya ayat summa yunabbi'um bima amilu yaumal qiyamah. Nih, besok diberitakan di hari kiamat, ini yang kamu katakan, ini yang kamu bahas selalu ketika hidup di dunia. Jadi Nabi menjelaskan pada orang-orang Alkitab, pada saya itu dan kepada kita semua, jangan sampai kalian tidak menyembah kepada Allah, menyembahlah hanya kepada Allah, jangan menyembah yang lain. Beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada yang lain, karena Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita. Ingatlah kepada Allah dalam hal ibadah. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada aku ingatmu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar terhadap kenikmatanku. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa dihitung. Untuk itu tugas kita, perintah Allah kepada kita bersyukur, tanda syukur kita hanya untuk beribadah, hanya untuk beribadah. Qul, katakan Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, ail Yahudi wan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka diberikan kitab oleh Allah, kitab untuk petunjuk, untuk pedoman hidup. Yahudi diberikan Taurat, Nasrani diberikan Injil lewat nabinya masing-masing. Orang Islam diberikan kitab sebagai petunjuk, kitab suci Al-Quran. Qul, katakan Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ayil Yahudi wan Nasara, la taglu aitu jawizu al-hadda, jangan kalian berlebih-lebihan, aitu jawizu, kalian melewati al-hadda, ketentuan fi dinikum, dalam agama kalian, guluan, dengan berlebih-lebihan, ghairul haqi, tanpa kebenaran, bi antadau, dengan kalian merendahkan Isa, kepada Nabi Isa, ay tarfa'uhu, atau kalian selalu menyanjung Isa, fauqa haqqihi, di atas haknya Nabi Isa. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti ahwa aqaumin, kesenangan kaum, qad dallu, sungguh mereka sesat, min qablu, dari sebelumnya, bihuluwihim, dengan berlebihan mereka, wahum, siapa yang mereka yang berlebihan, aslafuhum, tokoh-tokoh mereka terdahulu atau pendahulu mereka, wa adallu, dan mereka menyesatkan kasiron, banyak, minan nasi, dari manusia, dan mereka banyak menyesatkan manusia, wa adallu, dan mereka sudah sesat, angsawa isabili, dari jalan yang lurus, ay thoriqil haq, jalan kebenaran.
Pak diminum kopinya Pak. Katakan Muhammad, wahai ahli kitab, kalian jangan berlebih-lebihan di dalam agama kalian tanpa kebenaran, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang terdahulu yang telah banyak menyesatkan kalian. Jadi ayat ini menerangkan tentang mengingatkan kepada ahli kitab kenapa, dan kepada kita semua, berlebih-lebihan dalam melaksanakan perintah agama, berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah. Orang ahli kitab berlebihan dalam agamanya. Berlebihannya gimana? Bi antadau Isa, mereka merendahkan Nabi Isa, dan menyanjung Nabi Isa setinggi-tingginya, sehingga Nabi Musa adalah seorang manusia biasa yang diangkat Allah menjadi nabi dan rasul. Kemudian Nabi Isa disanjung setinggi mungkin sehingga dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini berlebihannya sudah kelewat batas, bighairil haqqi, tanpa kebenaran. Tahu banyak dengan umat Nabi Muhammad, kalau kita berbuat dalam ibadah, dalam hal agama, jangan sampai berlebihan. Nah, berlebihan itu istilahnya apa? Terlalu, ya, kelewat batas. Padahal kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah, ya, jangan ya sedang-sedang aja, biasa-biasa aja, jangan terlalu mencolok, jangan hilang. Jadi agama merintahkan jangan terlalu berlebihan, karena pada dasarnya apa? Inna dina yusrun, agama itu mempermudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullah, Allah menghendaki kalian yusra. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kalian dalam melaksanakan perintah agama itu mudah. Allah tidak mempersulit. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak mempersulit. Begitu juga dalam ayat yang lain, Toha, surat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana, aku tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kalian litasqa, untuk memperberat, bukan, justru untuk mempermudah dalam hal ibadah. Apabila kita tidak bisa melakukan secara sempurna, ada keringanan. Contoh umpamanya, orang lagi sholat itu wajib harus dikerjakan, tapi mana dikerjakan dengan berdiri, mengusahakan bagi yang kuat, yang sehat. Tapi kalau nggak bisa berdiri, sambil duduk nggak bisa, sambil berbaring nggak bisa, udah sambil isyarat dengan mata. Isyarat dengan mata nggak bisa, ya udah disolatin. Itu dipermudah. Kalau sudah dipermudah seperti itu, ya, wattaqullaha mastata'tum, kalian dalam melaksanakan ketakwaan, mastata'tum, bertakwalah kalian, mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian, jangan dipaksaan bisanya segini, ya udah. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan jangan kalian mengikuti kesenangan seseorang, kesenangan satu kaum, kesenangan seseorang seperti ini, akhirnya kita ikuti, padahal mereka qad dallu min qablu, memang
sebelumnya orang itu sudah salah. Yang berkaitan dengan itu pula, nah contoh di sini dalam sebuah hadis, ya ayyuhan nasu, ini hadis Nabi yang panjang kita potong di belakangnya. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, pada saat itu disampaikan pada sahabat, inna minkum munafirina. Nah, ini asalnya hadis ini ada 3 sahabat lagi datang ke tempat Nabi, yang ada Siti Aisyah. Kemudian ketiga sahabat tersebut tanya terhadap Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, apa ibadah yang dilakukan Nabi setiap hari, setiap malam seperti apa? Saya kalau tiap malam ini nggak pernah tidur, sholat tahajud terus, mulai dari isya sampai subuh, sholat malam terus, sholat tahajud, sholat hajat, sholat terus. Kalau nggak sholat baca Quran, kalau nggak baca Quran wiridan. Jadi selama semalam nggak pernah tidur katanya. Kemudian yang satunya lagi, kalau amalan saya, saking saya takutnya nggak bisa cari nafkah, saya nggak mau nikah, nggak mau kawin. Kalau nggak mau kawin berarti nggak punya keluarga. Yang satunya lagi, sahabat, saya kalau tiap malam tahajud, tapi kalau saya siangnya puasa terus. Jadi non-stop, bukan hanya puasa sebulan, tiap hari puasa terus, bertahun-tahun puasa. Nah, kemudian Nabi datang, disampaikan seperti itu, kalian jangan ditanya Nabi, ya ayyuhan nasu inna minkum munafirina, wahai manusia, kalian jangan membuat orang lain takut, lari dari kalian. Jadi kalian tidur selama semalam karena badanmu perlu istirahat, perlu tidur. Jangan kau paksakan kau setiap malam tidak pernah tidur hanya untuk ibadah. Itu Nabi melarang seperti itu. Ibadah sewajarnya, tidur juga sewajarnya. Ya jangan fokus ibadah terus, jangan fokus urusan dunia terus. Puasa juga seperti itu, puasa ada batasnya, kecuali puasa yang ada kaitannya dengan satu hal. Begitu juga dalam hal nikah, hak badanmu juga punya hak untuk merasakan kenikmatan surga, diantaranya nikah. Makanya jangan kamu tinggalkan. Ini semua adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, berarti mereka kelak di akhirat tidak termasuk golongan alias ya jangan berlebihan. Kemudian contoh lagi, ya ayyuhan nasu inna minkum munafirina, wahai manusia, inna minkum, sesungguhnya di antara kalian, munafirina, orang-orang yang lari dari kalian. Kenapa lari? Nah, ini yang berkaitan dengan contoh nih sholat, ya. Contoh bukan sholat taraweh, Pak ya. Sholat taraweh, pernah kan kita lihat di video ada yang sholat taraweh menghatamkan Al-Quran, kuat gak Pak? Taraweh menghatamkan Al-Quran. berat itu berarti memperberat jamaahnya. Coba umpamanya di Gerbakwangi sholat taraweh menghatamkan satu malam 1 juz saja, masih berat nggak Pak, kira-kira Pak? Masih lama. Itu yang kita bacakan mulai dari Al-Qunut sampai An-Nas.
apa halakumut ya, halakumut sampai anas itu aja ya, semakin hari semakin hilang jamaahnya. Apalagi satu juz Al-Quran, apalagi 30 juz, mendem kabeh, mabuk. Fa'ayyukum ma shalla bin nas, maka di antara kalian ma shalla, yang mengerjakan sholat berjamaah bin nasi dengan manusia. Maksudnya apa? Ini seorang imam kamarnya, yang kalian menjadi imam dalam sholat jamaah, sholat di belakangnya ada jamaah. Ini kata Nabi, fal yujis, maka percepatlah. Maksudnya percepatlah itu jangan lama. Nah, termasuk kita ini kalau isya subuh baca Quran itu kan sekali-kali Pak ya. Satu halaman itu dulu pernah dicoba satu rakaat satu halaman. Wih, berat ya Pak, berat. Sekarang satu halaman dua rakaat. Dua rakaat itu sama juga apa? Kita baca surat Al-Nasr dengan surat Watin, sama itu kalau dikalkulasi seperti itu. Kalau kita lagi sholat jamaah, lihat di belakang, fal yujis, istilahnya apa? Perpendeklah bacaan suratnya. Karena apa? Fa inna fihim al-kabir, di belakang kalian dalam sholat jamaah al-kabir, ada orang yang sudah tua. Tapi ada orang sudah tua sholatnya malah lama, ya Pak ya, sholatnya lama. Karena apa? Nah ini apa? Bagian daripada apa? Tidak memberatkan untuk orang-orang yang ada di belakang kita. Karena di belakang fa'in nafim al-kabir, di belakang sholat jamaah kalian itu ada orang tua itu sudah rentan. Wadhaif, ada yang orang lemah, termasuk lemah ini berarti anak kecil. Ya, ini langsung aja kalau ada anak-anak, Pak, ntar kalau sholat jamaah bacanya Quran ya? Iya. Nah, begitu Pak udah. Nah, kelamaan Pak gitu. Kalau maghrib dia seneng baca surat pendek. Kalau isya, udahlah bacanya Quran lama gitu. Wadul hajati, di samping yang tadi pertama kedua wadul hajati, mungkin ada orang yang setelah sholat punya urusan. Pernah ada salah satu sahabat Nabi, sholat jamaah itu bukan di zaman Nabi. Sholat jamaah subuh, baca suratnya panjang, mungkin istilahnya dari waktu subuh sampai waktu habisnya itu tinggal sedikit. Setelah sholat subuh mau selesai, gampangnya kalau di Bawang ini itu tinggal duduk tahiyat akhir. Setelah tinggal duduk tahiyat akhir, imamnya tidak diteruskannya gimana? Dia bangun, mohon maaf saya tadi lupa wudhu katanya. lupa wudhu, dia yakin bahwa dia lupa tidak wudhu. Akhirnya apa? Sholatnya dia batalin, diganti imam yang lain. Akhirnya apa? Habis sholat dia ditabokin sama jamaah yang lain. Sholatnya sudah lama, baca ayatnya sudah lama, nggak punya wudhu lagi. Waduh. Jadi ibarat orang yang sini tuh ngeselin orang gitu ya, ngeselin orang. Itu karena apa? Dia berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah. Ya istilahnya apa? Biasa saja. Kemudian
berlebihan dalam melaksanakan ibadah dan agama, ibadah dalam agama itu disebut itu apa? Ghulu, la taghlu fi dinikum ghuluwan, jangan kalian berlebihan dalam melaksanakan agama kalian ghairul haqqi, tanpa kebenaran. Kemudian mereka melakukan seperti itu hanya apa? Menuruti keinginan. Apa keinginan? Memang dulu orang-orang tua kita seperti itu, pendahulu-pendahulu kita sudah seperti itu. Padahal wadallu kasiron, padahal orang-orang pendahulu mereka banyak menyesatkan manusia, jalannya sudah salah, sudah terlanjur seperti itu. Kemudian dalam ayat yang lain juga dikatakan, dalam hadis yang lain, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah, wala yusad dina ahadun, jangan seseorang itu diberatkan untuk melakukan dalam agama, illa ghalabau, kecuali mereka mereka dipertemukan sesuatu yang menyulitkan, kecuali kalau sudah seperti itu fasad itu tempolah jalan yang lurus. Kalau sudah seperti itu, kalau kita menganggap dalam melaksanakan ibadah kita ini kok berat, ya udah ya, faqaribu waqaribu, mendekatlah kalian kepada Allah, mendekat kepada Allah, supaya apa? Agar jalan kita untuk melaksanakan ibadah ini ringan, tidak berat. Waqaribu, dekatkan kalian kepada Allah. Bagaimana caranya kita mendekat kepada Allah? Seorang hamba dalam posisi yang paling dekat kepada Allah yaitu ketika di dalam sholat. Wa absiru, berikan kabar gembira. Jadi jangan dikasih kabar yang enggak enak, selalu memberikan kabar gembira. Kabar gembira diantaranya kepada orang-orang yang beriman adalah surga, pahala, kesenangan, karena itu nanti balasan orang-orang yang beriman. Kemudian jangan lupa wasta'inu, dan mintalah kalian, minta pertolongan kepada Allah. Di sini minta pertolongan kepada Allah, kemudian ditandaskan dalam melaksanakan sholat. Kapan? Bil ghadwati, di waktu pagi ini subuh, diawali dengan sholat qobliyah subuh. Syukur bangunnya lebih awal lagi, bisa sholat tahajud enggak harus jam 2, jam 3, seperempat jam, ya setengah jam, seperempat jam, 10 menit, bahkan sebelum sholat subuh masih bisa sholat tahajud. Berarti bangun sholat 4, tahajud 2 rakaat sambil nunggu waktu subuh pas. Bil ghadati, mintalah kalian kepada Allah bil ghadati, di waktu pagi, sholat subuh. Warrohati, nah, jangan hanya waktu subuh minta, warrohati, di waktu istirahat, zuhur dan asar. Zuhur dan asar, waktu jati, dan waktu-waktu di awal malam, maghrib dan isya. Ini Allah menggambarkan, Nabi menggambarkan bahwa setiap kalian minta kepada Allah, mintalah lewat sholat 5 waktu, karena doa yang dipanjatkan ketika dalam sholat dan fi tuburis sholat insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Lu'ina, dilaknat, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min bani Israil, dari bani Israil, dilaknat ala lisani Daud
lewat lisannya Nabi Daud, bi anda'a, dengan Nabi Daud berdoa alaihim terhadap Bani Israel, famasahu, maka mereka berubah kirodatan, berubah menjadi kirodatan apa? Kera, ketek. Wahum, dan mereka ashabu Ailah, penghuni daerah Ailah. Wa Isa bin Maryam, begitu juga Isa, Nabi Isa bin Maryam, bi anda'a, dengan berdoa Nabi Isa alim terhadap mereka, famasahu, maka mereka berubah hanaziro, berubah menjadi anjing. Wahum, dan mereka itu ashabul maidah, mereka apa? Penduduk yang pada saat itu mendapat makanan langsung dari surga, Al-Maidah. Dalikal'an, itu laknat, bima, dengan sesuatu asau yang mereka maksiat, berbuat durhaka, wakan ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Nah, akibat perbuatan larangan yang mereka lakukan itu melampaui batas, akhirnya mereka dikutuk oleh Allah lewat lisannya para nabi. Kaumnya Nabi Daud, ya, karena mereka tidak iman kepada Allah, selalu berbuat jahat kepada para nabi, orang-orang yang takwa kepada Allah. Saat itu Nabi Daud berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka kaum yang hina. Akhirnya dikutuk oleh Allah menjadi kera. Begitu juga umatnya Nabi Isa, ada yang dikutuk menjadi babi, karena mereka apa? Melampaui batas dalam keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu namanya ghulu, berlebihan dalam agama. Ada yang namanya israf. Israf itu juga pemborosan. Israf itu pemborosan. Di situ contohnya dalam ayat yang lain, wa atindal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah hak. Jadi berikanlah hak alias apa? Berikanlah infak, sedekah kepada sanak saudara, orang miskin, kemudian ibnu sabil. Tapi wala tubadzir tabdzira, jangan membuat, walaupun itu sedekah, jangan dihambur-hamburkan, jangan dihambur-hamburkan. Dalam ayat berikutnya yang terakhir itu wala tabsudha kullal basti. Jadi kamu memberikan sesuatu, biarpun itu sedekah, biarpun itu hadiah, wala tabsudha kullal basti, jangan dilepas total. Kalau kamu lepas total, fatak udah malu memaksuro, nanti kamu akan sengsara. Jadi ibaratnya kita punya duit di kantong 100.000, kemudian ada orang minta sedekah, dikasih semua 100.000, padahal kita belum makan, belum beli rokok, belum naik angkot. Kira-kira seperti itu, gambarannya seperti itu. Ya udah bagi sedekah, ya udah 100.000 kasih 10.000. Kemudian nanti buat makan, buat beli rokok, buat naik angkot dan lain sebagainya. Wala tubadzir tabdzira, jangan berbuat boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir, berbuat yang berlebihan itu apa? Saudaranya setan. Begitu juga Islam mengajarkan kita jangan terlalu los, ya, harus ada rem. Tahu banyak seperti apa? Keinginan kita itu apa? Nggak terbatas. Contoh, kita penghasilan, kita contoh nih, jalan-jalan bawa duit 500.000. Kebutuhan 500.000 harus disesuaikan dengan kebutuhan, jangan disesuaikan dengan
keinginan. Kalau keinginannya nggak terbatas, pengen ini, tahu-tahu di total duitnya kurang. Nah, disesuaikan dengan kondisi. Duitnya 500.000, oh berarti supaya duitnya ini cukup, nanti sisa buat yang lain. Akibat kutukan Allah lewat lisannya para nabi lantaran umatnya berbuat yang melampaui batas dalam keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima asaw wa kanu ya'tadun, lantaran dengan kedurhakaan yang mereka lakukan melampaui batas. Kanu la yatanahawna wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari hamba Allah tanggal 12 kemarin, Pak. Tanggal 20 kemarin sebesar 1 juta. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga hamba Allah dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Fatihah yang kedua. Semoga para jamaah atas sebagian infak dan rezekinya yang disisihkan untuk acara subuh berkah, khususnya di gangnya Pak Slamet, Pak Alusi yang menghandle acara subuh berkah ini, semoga dibalas Allah dengan rezeki yang banyak yang berlipat ganda berkah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya alim iftah lana fadhan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min tu'an la yustajab, min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jama' min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli rizqi wa ahli Qur'an wa ahli du'a wa ahli khair, wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang lagunya.